kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang kepadamu di dalam ibadah. Tiba saatnya kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tolong terangi hati kami Bapa. Biarlah di dalam waktu yang singkat ini Tuhan menuntun kami sehingga perenungan kami tidak sia-sia, tetapi kami dikuatkan, dibaharui di dalam perjalanan iman kami. Ini doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Kalau tidak keberatan, mari kita baca, perhatikan tanda bacanya. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dinyatakannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi dalam segala hal bersama-sama sesuai dengan kesaksian tentang demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menegahkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada adalah setia. Terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kesetiaan Allah dasar gereja Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan tahun ini, ya, bulan ini, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja ke-33. Perjalanan yang cukup panjang saudara-saudara. Kalau saudara saya tidak tahu masing-masing kita hadir bergabung menjadi keluarga GKKA Panakukang tahun keberapa, saya percaya ada banyak kenangan yang bisa kita ingat, suka, duka, banyak pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lewati bersama-sama. Tentu semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini dari bacaan yang barusan kita baca bersama-sama berbicara tentang kesetiaan Allah, berbicara tentang dasar gereja. Saya akan mengajak sedikit melihat saudara-saudara tentang latar belakang daripada surat Korintus ini. Surat Korintus saudara ditulis oleh Rasul Paulus, rasul yang sangat terkenal, dan surat ini dikirim untuk orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Saudara, kota Korintus adalah kota yang sangat besar. Kemudian Korintus merupakan pusat perdagangan. Kalau merupakan pusat perdagangan berarti itu banyak pengunjung. Sangat ramai saudara. Karena perputaran ekonomi sangat bagus. Sehingga saudara-saudara di tempat itu juga yang tidak kalah menarik saudara-saudara, penyembahan berhala tetap sangat kuat. Saudara, gereja didirikan oleh Rasul Paulus dengan berjalannya waktu saudara-saudara. Terjadilah beberapa kejadian di gereja, yaitu terjadi pertama ada perpecahan gereja, kemudian ada kesombongan secara rohani, kemudian ada juga bagaimana menyalahgunakan karunia yang Tuhan percayakan, yang tidak kalah saudara-saudara karena uang begitu banyak berputar di sana. Kejahatan pun banyak saudara-saudara di sana, boleh dikatakan ya, ada dosa percabulan sampai disinggung di tengah-tengah gereja. Kalau kita perhatikan dengan apa yang saya jelaskan, ini gereja yang ada di kota Korintus bukanlah gereja ideal. Gereja yang gagal. Tetapi saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Korintus, saudara-saudara, dia menulis dengan kalimat yang sangat indah, yang sangat rendah hati, saudara. Dia tidak mengecam orang Kristen yang ada di situ, kenapa kamu begini?
Tidak memojokkan, tetapi kalimatnya begini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahmu karena kamu atas kasih karunia Allah. Paulus tidak mengecam, Paulus tidak menghakimi, tetapi Paulus bersyukur. Saudara-saudara, apa isi ucapan syukur Paulus, saudara-saudara? Kita akan melihat isi ucapan syukur Paulus adalah karena orang Kristen di Korintus melihat atau mengalami kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia itu berbicara anugerah, bahasa aslinya itu karis, saudara. Artinya karis itu memiliki beberapa pengertian. Kalau kita melihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, ini ayat yang sangat kita hafal saudara-saudara. Karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup adalah hidup yang kekal. Jadi kasih karunia Allah itu berbicara tentang hidup kekal. Berbicara keselamatan. Keselamatan itu sudah diterima oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Kalau kita melihat di Roma pasal 1 ayat yang ke-5 mengatakan, di situ Paulus melihat panggilannya sebagai seorang rasul itu karis, itu anugerah, itu kasih karunia. Kemudian saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang keempat itu juga pemberian Allah khusus kepada orang-orang percaya pada saat itu. Sekali lagi saudara, isi ucapan syukur Rasul Paulus karena kasih karunia Allah ini merujuk kepada pemberian tertentu kepada orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Jadi mereka orang percaya memiliki berbagai karunia, memiliki kemampuan. Kalau kita lihat ayat yang kelima itu berbicara tentang mereka menerima secara berlimpah, saudara. Jadi kata berlimpah di sini bukan berbicara kaya secara materi, saudara-saudara, tetapi berbicara tentang kekayaan rohani yang mereka miliki. Ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi saudara-saudara di sini isi ucapan syukur Rasul Paulus adalah jemaat Korintus itu sudah menjadi kaya, bukan kaya secara materi tetapi kaya secara rohani. Memiliki karunia-karunia, kemampuan yang Tuhan percayakan mereka lakukan. Saudara, apa yang mereka miliki, saudara? Kemampuan apa? Karunia apa yang menonjol? Mereka memiliki kemampuan untuk berkata-kata. Mungkin ya kalau kelompok share bisa pimpin kelompok share, bisa hangat, bisa hidup dan sebagainya. Kemudian segala pengetahuan tentang pemahaman Alkitab secara mendalam. Itu anugerah. Sekali lagi, pemberian karunia itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita melihat, anak itu pintar sekali, dia jago matematika, dia bisa ini, bisa itu, kita kagum saudara-saudara. Pagi ini, segala sesuatu yang kita lewati, yang Tuhan percayakan kepada kita murni, itu datang dari Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti ini saudara-saudara, ketika seseorang hidup di dalam Kristus, ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia menghidupi imannya, ia diperlengkapi dengan kemampuan dan saudara-saudara, dia dilengkapi bukan hanya dengan kemampuan tetapi dengan pengertian rohani untuk apa? Bertumbuh dan melayani Tuhan. Itulah tujuannya. Hari ini saudara kita bersyukur kepada Tuhan 33 tahun Tuhan memelihara GKKA Panakukang. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi murni karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur gereja berdiri bukan karena manusianya, tetapi karena kesetiaan Allah dinyatakan di tengah-tengah gerejanya. Yang kedua, kita akan melihat bagian yang kedua terdapat di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Allah dinyatakan
di tengah-tengah gereja. Untuk apa? Meneguhkan iman jemaat. Sehingga mereka memiliki kesaksian di tengah-tengah gereja. Mereka memiliki kesaksian, mereka diteguhkan, mereka bertumbuh, mereka diperlengkapi. Dan juga yang berikutnya itu mereka mengarahkan pada pengharapan yang pasti. Arah hidup bukan hanya untuk sekarang, tetapi menuju kedatangan Kristus. Saudara-saudara, kesetiaan Allah bukan hanya janji, tetapi Ia meneguhkan iman, mencukupkan kebutuhan, dan menuntun sampai akhir. Untuk mengerti bagian pertama, tadi saya jelaskan tentang kesetiaan Allah dinyatakan di dalam anugerahnya, kesetiaan Allah memelihara gerejanya. Saya akan memberikan satu contoh, kiranya Tuhan menolong, Roh Kudus menolong kita semua. Sehingga apa yang saya pakai contoh di tempat ini, pakai ilustrasi pada pagi hari ini, memberikan pemahaman kepada saudara dan saya. Saudara, seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya. Hadiahnya itu seperti ini. Ini nak, saya kasih kamu hadiah. Ini hadiah untuk kamu, sebuah kunci mobil. Mobilnya baru, bensinnya penuh. Kemudian di dalam mobil sudah semua terlengkapi. AC-nya jalan, semua dalam kondisi bagus. Ada musik. Bukan hanya itu saudara-saudara, bukan hanya ada musik. Tetapi ada GPS. Kalau sekarang saudara-saudara kita mau pergi kemana? Ada Google Map. Supaya apa? Bisa pergi di tempat tujuan. Sudah lengkap saudara-saudara. Bensin, AC, musik, semuanya yang kamu butuhkan sudah ada. Itu ayat 4 dan ayat yang kelima. Karunia sudah diberikan. Kemudian saudara-saudara, ini kasih karunia berbicara kemampuan, berbicara pengetahuan, berbicara kekayaan di dalam Kristus. Tuhan tolong saya dan saudara bisa memahami hal ini. Sekali lagi, kasih karunia, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan. Pengetahuan kalau sampai hari ini kita mengerti sedikit firman Tuhan. Itu karena karya Kristus. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, ketika menerima hadiah mobil itu saudara-saudara, apa yang kita lakukan? Pertanyaannya, apakah mobil itu hanya diparkir di depan rumah, dibiarkan berdebu, tidak pernah dikasih panas, bertahun-tahun mungkin sampai akinya mati saudara? Apakah seperti itu? Tentu tidak saudara-saudara. Orang itu harus mulai menggunakan untuk perjalanan yang dia butuhkan. Kalau sekarang talenta itu, karunia itu, apa yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya oleh Tuhan, harus digunakan untuk perjalanan iman kita. Kita harus ikuti GPS, harus ikuti Google Map. Untuk apa? Menuju tujuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau hari ini saudara ada kemampuan mengajar, kemampuan masak misalnya, kemampuan untuk memimpin di dalam kelompok, murni itu dari Tuhan. Kunci sudah diserahkan. Seperti contoh mobil tadi. Apakah mobil itu kita biarkan parkir sampai berdebu? Sampai akinya sudah tidak bisa berguna lagi, tidak bisa dihidupkan lagi saudara-saudara. Tentu tidak. Setiap kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita telah menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Saya dan saudara harus terus berjalan. Menggunakan untuk apa? Menuju tujuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karunia itu terlihat sangat nyata di tengah-tengah gereja Korintus. Harus dipakai dalam perjalanan iman mereka, perjalanan iman kita. Harus digunakan, kendaraan itu harus digunakan
Mobil itu harus digunakan dengan tujuan kedewasaan di dalam iman. Dan kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, akhir hidup kita bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, tidak cukup kita di ulang tahun gereja yang ke-33 ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa jadi jemaat GKK Panakukang, itu salah satu contoh. Bersyukur sehat, di keluarga sehat, anak-anak baik, semua lancar, stop sampai di situ tidak. Saudara masih punya satu bagian yang sangat penting di dalam perjalanan iman kita tubuh saudara. Kalau gereja ini ya, bangunan ini, kita gambarkan kita semua ada di sini. Mana andilnya kita ya, mana bagiannya kita. Mungkin saya satu bata merah, sepotong batu bata merah. Tapi ada bagian kita, itu kasih karunia saudara-saudara. Kasih karunia. Kalau kita berbagian itu anugerah Tuhan. Yang perlu kita lakukan saudara-saudara, kita menjalani iman kita. Kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan menuju tujuan yang jelas untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kesetiaan Allah bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya bentuk janji untuk menolong kita, tetapi Ia meneguhkan iman kita, mencukupkan kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita, waktu kita tawar hati, waktu kita lemah, Dia cukupkan, Dia berikan kekuatan kepada kita dan menuntun hidup kita sampai akhirnya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita saudara adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Tuhan, dipilih, diselamatkan, dipercayakan pelayanan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagian yang terakhir, kesetiaan Allah menjamin masa depan gereja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saudara, kesetiaan Allah menjamin masa depan gereja. Apa yang Allah lakukan saudara? Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang sedang memimpin. Dan Dia juga Allah yang sama akan memimpin gereja ke depan. Allah meneguhkan sampai akhir. Meneguhkan, kata meneguhkan itu artinya Dia menjaga. Dia memelihara. Dia bukan hanya menyelamatkan, keselamatan itu memang dari Tuhan. Tetapi Dia memelihara untuk selama-lamanya. Saudara, tujuan akhir kita, Tuhan rindu mendapati saudara dan saya tidak bercacat ketika Tuhan datang. Apakah itu hal yang mudah? Tetapi Roh Kudus yang Tuhan sediakan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, sehingga Dia akan memampukan saudara dan saya setia sampai akhir. Saudara, kita dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus, hidup bersama Dia setiap hari. Dapatkah saudara bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, Allah pencipta alam semesta, Allah pemilik alam semesta ini, Allah di atas segala Allah, ingin bersama kita, ingin memiliki relasi hidup bersama kita setiap hari. Itu kerinduan hati Allah. Kalau saudara kita mau bertemu dengan seorang petinggi pejabat, saudara, saya pernah mengalami kalau untuk ketemu ya Bapak Bupati begitu, harus cari tahu kapan dia ada di rumah. Harus tidak kenal dengan dengan bupatinya, harus cari orang yang kenal dengan bupati, yang baik hubungannya dengan bupati. Walaupun ada orang yang menghubungi, belum tentu waktunya bupati cocok dengan kita. Kita mau ketemu jam 9 belum tentu. Dia punya waktu jauh, tidak bisa diprediksi kapan. Tidak ada ketentuan yang bisa dipegang begitu. Dicari celah bagaimana. Saudara, sehingga waktu pengalaman yang saya lewati deg-degan begitu ya. Jam makan siang, pulanglah bupati dengan ajudannya, dengan iringan rombongan banyak sekali. Jam makan siang, setelah jam makan siang sudah ada tugas lagi mengantar. Sudah ada mobil yang akan menjemput, akan pergi ke tempat berikutnya. Di selah-selah
perjalanan itu. Cari waktu bagaimana ketemu. Bisa bicara 2-3 kalimat menjelaskan kehadiran gereja di Bantaeng. Saudara, sulit. Itu pejabat. Dapatkah saudara bayangkan Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, mau rindu kita hidup setiap hari bersama Dia. Itu anugerah. Kenapa seperti itu saudara-saudara? Karena hanya dari situ kita akan mendapat petunjuk apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita melewati tanggung jawab kita yang berat di keluarga, di pekerjaan, di semua pelayanan. Hanya dari situ sumber kekuatan itu sendiri. Saudara, kita dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus. Untuk hidup bersama Dia setiap hari. Itu anugerah yang kita bisa dapatkan di dalam Kristus sebagai anak-anaknya. Tolong bisa next slide, siapa yang di belakang ya. Kesetiaan Allah, dasar gereja Tuhan menjadi orang percaya. Diteguhkan sampai akhir dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Itu yang saya sudah jelaskan tadi. Saudara, 33 tahun Tuhan memelihara gerejanya. Waktu anak-anak di depan ya, semua saya bilang anak-anak di depan pelayanan. Saya masih terbayang, tidak tahu tahun berapa. Saya terbayang Joshua waktu masih bayi, datang pertama ke sekolah minggu. Turun dari mobil pakai baju apa saya masih ingat. Bagaimana Lausenike gendong Joshua bawa masuk ke gereja di Akik. Saya masih ingat Grace diantar oleh Sus ke sekolah minggu. Saya masih ingat. Saya masih ingat juga Jennifer dijemput sama maminya waktu hujan. Saya masih terbayang, semua terbayang, kembali terbayang. Peristiwa sekian tahun yang lalu. Saya masih ingat Chris, mungkin Chris tidak ingat, maminya tidak ingat. Saya pernah berdiri di pintu gereja di Akik, di ruko di Akik saudara. Saya berdiri di situ sore hari karena sekolah minggu datang untuk sekolah minggu jam 5 sore. Jadi Chris masih jauh turun dari mobil, sudah dekat pintu, saya dipanggil masuk untuk berdoa. Guru-guru sekolah minggu mau berdoa karena persiapan pelayanan. Masuklah saya. Chris nyeletuk ke maminya, mami kenapa Susi pergi? Saya belum salam, maminya kasih tahu saya seperti itu. Itu membekas di hati saya. Bukankah pemeliharaan Tuhan? Kalau mereka sekarang sudah ada di depan melayani saudara-saudara. Bukankah Tuhan memelihara GKKA Panakukang yang adalah miliknya? Dia memelihara dengan caranya yang ajaib. Membangkitkan generasi muda bisa melayani bersama-sama. Saudara, saya tidak tahu kenapa saya ingat peristiwa-peristiwa kecil yang menyangkut hati perasaan saya pada saat itu. Saya tidak tahu kenapa saya ingat yang begitu. Tetapi yang saya mau katakan, Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau saya berbicara gereja hari ini, apa kaitannya dengan hidup kita? Sekarang saudara dan saya adalah keluarga GKKA Panakukang. Kita keluarga di dalam Tuhan. Apa yang kita bisa buat saudara-saudara? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah mendapat cuma-cuma keselamatan dari Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah seperti tadi ketika seorang ayah memberikan hadiah kunci mobil kepada anaknya? Kita biarkan mobil itu terparkir berdebu, tidak pernah digunakan? Atau kita ambil kuncinya? Kita maksimalkan, kita gunakan petunjuknya supaya kita sampai di tujuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara, hidup kita berakhir itu pasti. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita buat? Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Maukah saudara dan saya bergandengan tangan, bertumbuh di tengah-tengah gerejanya di tempat ini. Gereja ini bukan milik seseorang. Ini adalah milik Tuhan.
Kenapa saudara ada di tempat ini? Tuhan yang membawa saudara-saudara di tempat ini. Untuk apa? Bertumbuh bersama-sama semakin dalam mengenal Kristus. Ada tujuan yang ingin kita capai. Hidup kita satu saat pasti berakhir. Tetapi tidak tahu. Tahun depan saya masih bisa merayakan ikut ibadah 34 tahun. Tidak tahu saudara. Tetapi dengan waktu yang ada. Apa yang perlu kita maksimalkan? Apa yang perlu kita pertajam di hadapan Tuhan saudara-saudara? Apa yang perlu kita asah agar semakin murni, semakin indah di mata Tuhan? Saya rindu bersama-sama saudara-saudara, Tuhan mendapati dengan pertolongan Roh Kudus yang Dia sediakan. Tuhan mendapati saudara dan saya hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, slide terakhir saudara-saudara, mari ingat. Saat saudara dan saya merasa lemah, ada saatnya kita rapuh saudara-saudara. Ada saatnya kita tidak kuat, ingat Allah yang menopang iman kita. Tanggung jawab kita besar di keluarga. Tanggung jawab kita besar di pekerjaan. Tanggung jawab kita besar di gereja, di pelayanan yang Tuhan percayakan. Bayangkan kelompok share yang saudara pimpin. Atau apapun pelayanan yang Tuhan kasih kesempatan kepada saudara dan saya. Ketika rasa takut itu, ketakutan itu ada di depan kita. Percaya Allah yang setia akan memimpin saudara dan saya sampai kita tutup mata. Sebagai seorang ibu, kecemasan itu ada. Saya tidak lebih kuat dari saudara. Kadang-kadang kecemasan itu ada. Tetapi saudara, siapa yang kita percayai? Bukankah Tuhan yang sudah berikan hidupnya untuk saya dan saudara? Hal yang paling penting, yang paling mahal, nyawanya Dia tidak tahan. Dia berikan untuk saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Saat kita jatuh, saat kita rapuh, mari kembali. Karena relasi dengan Kristus tetap terbuka untuk saya dan saudara. Mari kita hidup setiap hari saudara. Setiap hari. Membangun relasi dengan Allah. Bukan rutinitas. Bukan sebuah kegiatan. Ibadah bukan rutinitas. Saat teduh bukan rutinitas. Apapun, bukan rutinitas. Tetapi kita mau membangun relasi kita dekat dengan Allah. Karena hanya itu sumber kekuatan kita. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah memimpin GKKA Panakukang yang adalah milik Tuhan. Kita bergandengan tangan saudara-saudara. Saling menopang, saling menguatkan dengan satu tujuan yang sama. Hidup kita, keluarga kita, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan berada di tengah-tengah gerejamu. Bersyukur 33 tahun sudah Tuhan pimpin bagi kehidupan kami. Berjemaat Tuhan, tolonglah kami, berikan kami kekuatan. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan, apa yang Tuhan mau kami lakukan, mampukan kami melakukan Bapa. Jangan biarkan kami berdiam diri di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami tidak melakukan apa-apa. Biarlah dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Tuhan memampukan kami melangkah bersama Tuhan di dalam iman dan hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.